Iya, kayak Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka maaf saya anu dulu kada lobek
Ya. Baik, saya ulangi kembali karena ada kesalahan teknis ini. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama walaupun melalui Zoom untuk mengikuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan ANBK tingkat Kabupaten Bone tahun 2024. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga di hari kemudian kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, jadi pada hari ini mungkin langkah awal dari kami Dinas Pendidikan dalam hal ini sebagai panitia pelaksana ANBK tahun 2024 untuk mengawali kegiatan ANBK dengan rapat koordinasi. Yang sebelumnya kita sudah melewati pelaksanaan asesmen sumatif yang sudah dilaksanakan pada bulan Mei ini. Jadi kami berharap teman-teman yang ikut Zoom ini bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber kami. Jadi saya perkenalkan dulu narasumbernya. Ini narasumber yang kami pakai, mungkin Bapak Ibu, utamanya teman-teman operator, tidak asing lagi, karena yang selama ini kita membuat WA, grup WA ANBK, itu manajernya itu di WA itu adalah Pak Suryanto. Jadi saya perkenalkan Bapak Suryanto SPD. Beliau adalah guru SDN 196 Matampai, Kecamatan Pondre. Sehari-harinya beliau adalah guru agama. Tapi karena beliau menguasai dan kaliannya dalam pemanfaatan IT, maka kami gunakan kompetensi beliau untuk membantu Dinas Pendidikan dalam rangka bagaimana memanfaatkan kompetensinya itu untuk melaksanakan dan kelancaran ANBK di Kabupaten Bone. Alhamdulillah tahun 2023, 2022, alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan mungkin ada kendala tapi tidak seberapa. Artinya hampir 100% berjalan dengan lancar berkat dukungan beliau. Kemudian narasumber yang kedua, saya perkenalkan adik kita Bapak Jusmar SPD. Beliau adalah guru SDN 12 Swatampone. Guru SDN 12 Manurunge, Kecamatan Tandetariatan. Iya. Mungkin teman-teman radio operator juga tidak asing lagi tentang Pak Jusmar ya. Karena Pak Jusmar juga selalu memberikan atensinya kepada kami dalam hal pelaksanaan ANBK tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga seperti itu, kita tidak mengalami kendala berarti dalam pelaksanaan ANBK 2024. Baik Bapak Ibu, jadi mungkin itu pengantar dari saya selaku tim yang menangani ANBK di Dinas Pendidikan. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Suryanto, kemudian nanti lanjutkan oleh Pak Jusmar untuk memberikan materinya. Nanti kemudian saya berharap teman-teman yang hadir supaya mengisi link daftar hadir. Ya, mengisi daftar hadir melalui link yang sudah dikirim ke ke WA teman-teman sekalian, ke laptopnya masing-masing, nanti diisi. Karena ini sebagai pertanggungjawaban kami ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah di samping sebagai tugas kita sebagai tenaga pendidik dan pendidikan, juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti setiap sesi, setelah Pak Suryanto memberikan materinya, mungkin ada sesi tanya jawab, ada hal-hal yang belum kita pahami bisa kita tanyakan secara singkat. Begitu juga
setelah Pak Yusmar memberikan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, itu mungkin sekedar pengantar dari saya teman-teman sekalian. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Suryanto. Dan saya harap teman-teman yang operator ini yang belum bergabung silakan bergabung karena ini mungkin pesertanya terbatas jadi yang cepat mendaftar itu saja yang mengikuti rapat ini. Oke, saya kira itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Suryanto untuk melanjutkan memberikan materi rapat persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2024. Kepada Pak Anto saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibunda Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Bapak Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Bapak Pengawas yang sempat bergabung, dan rekan-rekan OPK Kabupaten Bone yang sempat hadir pada hari ini. Izin teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan sedikit informasi hasil dari rapat koordinasi yang sempat kami ikuti di provinsi yang dilaksanakan di Hotel Dalton beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bone dalam pelaksanaan ANBK 2023 yang lalu dinyatakan berjalan lancar dan sukses, meski ada beberapa catatan yang sempat kemarin mengulang karena persoalan teknis, ya. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menyukseskan pelaksanaan ANBK 2023 yang lalu. Izin melakukan screen share untuk menampilkan materi Bapak sekalian. Apakah sudah tampil? Belum ya. Hasil rapat koordinasi kemarin di Kanwil Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bone baik SD maupun SMP itu sukses semua melaksanakan ANBK dengan tidak munculnya data sekolah yang dinyatakan tidak melaksanakan ANBK. Berbeda dengan kabupaten lain, ada beberapa sekolah di kabupaten mereka, baik jenjang SD maupun jenjang SMP yang tidak melaksanakan ANBK. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, mampu mensupport semua sekolah-sekolah di wilayahnya dalam menyukseskan pelaksanaan ANBK SD maupun SMP tahun 2003 yang lalu. Nah, ini hasil presentasinya status Edi Proktor yang melaksanakan ANBK pada tahun 2002 yang lalu. Jadi teknis pelaksanaan ANBK di 2024 ini secara umumnya itu sama dengan tahun yang lalu, yaitu 2023. Tidak ada perbedaan yang begitu mendasar, baik dari jumlah sesinya, baik jumlah kliennya juga sama Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita lakukan hari ini itu adalah penguatan sekaligus menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait kendala-kendala yang pernah terjadi di satuan pendidikan yang agar bisa ditemukan solusinya secepatnya. Ya.
Jadi jadwal pelaksanaan UNBK 2024 untuk jenjang SD itu nanti pelaksanaannya di bulan September. Ya, jadi sudah start di bulan September mulai tanggal 23 sampai 26. Seperti ini ada jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait moda pelaksanaan atau teknis pelaksanaannya sama dengan tahun sebelumnya. Itu terbagi dengan beberapa masa atau periode. Yang pertama adalah simulasi, yang kedua adalah gladi bersih, dan yang terakhir adalah pelaksanaan AN utama. Di pelaksanaan tahap simulasi, ini adalah untuk bertujuan untuk menguji kesiapan peralatan-peralatan yang kita miliki di sekolah masing-masing, termasuk dengan keampuhan jaringan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, adapun pelaksanaan simulasi ini itu dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang berstatus mandiri. Jadi sama tahun lalu yang bisa melaksanakan simulasi adalah satuan pendidikan yang memilih status pelaksanaannya adalah mandiri. Yang menumpang tidak melaksanakan simulasi kecuali mau bergabung di sekolah ditumpangi untuk mengikuti latihan-latihan mengerjakan soal. Kemudian peserta didik yang digunakan dalam pelaksanaan simulasi itu menggunakan data dumai. Data dumai adalah data samaran, data yang menyerupai dengan data peserta didik yang sebenarnya bukan data sekolah kita. Ya. Kemudian peserta didik dalam pelaksanaan simulasi itu tidak wajib melibatkan siswa. Tapi kalau mau melibatkan boleh-boleh saja. Tapi tidak diharuskan atau tidak diwajibkan. Karena yang dalam pelaksanaan simulasi yang mau diperhatikan atau diukur adalah kesiapan sarana prasarana kita. Bagaimana kita dengan mengakses jaringan internet yang ada di sekolah, apakah mampu dengan kapasitas 15 laptop atau Chromebook bisa berjalan lancar membuka web ANBK dengan menggunakan satu jaringan. Nah, itu. Semisalnya jaringannya tidak mampu, nanti dikurangi jumlah kliennya sampai dinyatakan Chromebook atau laptop yang digunakan sebagai sarana pelaksanaan UNBK itu bisa berjalan lancar. Yang keempat itu untuk mengukur kemampuan infrastruktur satuan pendidikan. Jadi di simulasi ini backgroundnya yang paling penting itu adalah untuk mengukur keampuhan dari sarana prasarana kita. Bagaimana listrik kita di sekolah, apakah mampu digunakan untuk menggunakan memenuhi mencas itu laptop sampai full atau gimana, tidak pernah mati. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur jaringan internet yang ada di sekolah, apakah jaringan internet di sekolah kita itu mampu diakses oleh laptop yang digunakan pelaksanaan UNBK atau tidak. Nah, itu. Jadi pada intinya simulasi ini sama teknisnya pelaksanaan UNBK 2023 yang lalu. Kemudian tahap yang kedua adalah gladi bersih. Nah, di gladi bersih ini di satuan pendidikan baik yang mandiri maupun yang menumpang itu wajib mengikuti. Ya, karena mereka akan diberikan kesempatan untuk memegang atau mengakses materi-materi soal yang ada di web ANBK. Adapun data peserta didik yang digunakan di simulasi masih menggunakan data samaran atau data dumai. Tapi di gladi bersih peserta didiknya atau peserta AN-nya itu sudah menggunakan data sebenarnya
yakni siswa-siswa kita yang berada di kelas 5. Ya. Kemudian keterlibatan siswa itu sudah wajib Bapak Ibu sekalian yang masuk sebagai peserta sampel. Nah, itu bedanya tadi di simulasi peserta didik itu tidak wajib, tapi kalau di gladi bersih peserta didik itu wajib. Nah, tujuan dan fungsi dari gladi bersih ini adalah untuk mengukur kemampuan infrastruktur pusat dan satuan pendidikan. Nah, jadi perbedaannya di simulasi itu adalah untuk mengukur infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau di gladi bersih itu untuk mengukur kemampuan infrastruktur yang dimiliki oleh server pusat dengan kemampuan peralatan atau infrastruktur yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi kalau misalnya banyak kendala, sering loading, itu akan menjadi catatan dari tim pusat untuk memperbaiki dan menindaklanjuti agar pada pelaksanaan AN utama, pelaksanaan ANBK bisa berjalan lancar. Jadi fungsi dari simulasi gladi bersih itu sangat penting karena itu akan menjadi bahan referensi untuk persiapan pelaksanaan ANBK pada tahap AN utama. Kemudian sumber datanya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sama dengan tahun sebelumnya, peserta sampling ANBK ini itu diambil atau ditarik dari data Dapodik. Iya, data Dapodik kita. Kemudian dari data Dapodik masuk ke server Perpal, baik Perpal PD maupun Perpal SP. Nah, kemudian dari Perpal SP ini masuk ke PD Data. Di PD Data ini akan terjadi repository data, artinya disortir data siswa yang yang masuk pada rombel kelas 5. Nah, beda dengan di PD Data, siswa itu ada semua kelas 1 sampai kelas 6 terdata semua, dan yang masuk nanti di PD Data hanya siswa-siswa kita yang ada di atau yang duduk di kelas 5. Nah, setelah valid data di PD Data, di server PD Data, itu akan ditarik masuk ke server BioAN. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa peserta didik tidak akan bisa masuk di BioAN apabila data-datanya masih ada yang bermasalah. Nah, ini kan baru di bulan 5 dan di jadwal tadi pelaksanaan penginputan datanya itu jatuhnya di bulan September. Jadi kita masih ada beberapa bulan untuk memperbaiki data-data siswa kita maupun data-data guru kita. Ya, seperti itu proses teknik aliran data dari persiapan pelaksanaan ANBK tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah proses pendataan, tugas dan wewenang terhadap pendataan. Nah, ini yang saya maksud tadi, impor data yang dilakukan oleh satuan pendidikan, kabupaten kota, dan provinsi, itu baik jenjang SD dan SMP ada batas waktu yang ditentukan. Jadi mohon ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, untuk jenjang SD, perbaikan datanya itu berakhir pada tanggal 8 September 2024. Jadi impor datanya, jadi maksudnya ini adalah perbaikan data yang ada di Perpal PD dan Perpal PTK. Nah, maksudnya di Perpal PD ini adalah peserta didik kita yang duduk di kelas 4 sekarang, harus dipastikan di Perpal PD-nya itu tidak ada datanya yang masuk di residu. Terutama pada residu NESN dan residu rombel belajar. Ya. Ketika terjadi
invalid pada data NSN dan data rombel belajarnya, maka data ini tidak akan bisa masuk di server PD data dan apalagi masuk ke BioAN. Kasus yang terjadi tahun lalu, ini ada sekolah di wilayah Bone, jenjang SD, baru ketahuan datanya ketika orang tua murid komplain ke sekolah. Nah, ternyata peserta didik ini sudah masuk di sekolah pada tahun lalu, bulan lalu. Nah, ternyata data peserta didik yang mutasi ini dari Sinjari itu tidak terinput di Dapodik. Nah, sudah diinput di Dapodik dan di Dapodiknya tidak sinkron. Nah, fatalnya lagi Bapak Ibu sekalian, masuk di Perpal PD, data siswa itu tercatat di kelas 1, bukan di kelas 4. Nah, sehingga otomatis BioAN itu tidak bisa menarik data PD itu sebagai peserta sampling. Nah, jadi yang dimaksud dengan residu rombel belajar, siswa itu sebenarnya saat ini sudah duduk di kelas 4, tapi di Perpal PD-nya dia tercatat di kelas 1. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada peserta didik kita yang mengalami kasus itu. Solusinya bisa berkomunikasi dengan admin dinas Dapodik, dalam hal ini Pak Ucu, untuk dimutasi siswa itu naik ke kelas 4 sesuai dengan kondisi sekarang. Nanti pihak satuan pendidikan tinggal melakukan sinkronisasi di Dapodiknya, menarik data dan melakukan sinkron ulang. Ya, seperti itu, agar tidak ada lagi peserta didik kita yang tidak ikut pelaksanaan ANBK yang seperti kasusnya pada tahun lalu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bulan Agustus itu sudah masuk penetapan data nominasi sampling atau DNS. Nah, ini DNS ini masih bisa berubah, masih bisa diperbaiki. Dan ketika sudah masuk di penomoran atau DNT, data nominasi tetap peserta ANBK, yang jatuhnya pada tanggal 1 September, itu tidak bisa dirubah lagi. Ya, karena sudah ditetapkan. Pemeliharaan provinsi itu misalnya masih ada terjadi permasalahan data, itu masih bisa ditangani oleh provinsi. Tapi tingkat kabupaten tidak bisa lagi, karena kewenangannya sudah habis untuk data di web ANBK-nya. Jadi nanti di bulan September itu koordinasinya hanya di provinsi saja. Jadi batas kita untuk pengelolaan data, perbaikan data, itu masih bisa di bulan Agustus untuk satuan pendidikan, tapi untuk kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, masih bisa melakukan perbaikan data di bulan Agustus sampai tanggal 25 atau 22. Ya. Jadi khusus untuk satuan pendidikan, KB mohon diperhatikan tanggal 8 ini September 2024 kiranya bisa menjadi perhatian agar data-data peserta didiknya bisa selesai semua. Dan nanti di tanggal 30 Oktober 2024 itu adalah batas akhir pemeliharaan pusat. Jadi dapat ini. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Ya. Proses moda pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Moda pelaksanaan ANBK kita untuk tahun 2024 itu masih sama dengan tahun lalu, yaitu masih membuka moda daring dan semi daring. Iya, semi daring sama dengan tahun lalu, itu tentu membutuhkan server dan lain sebagainya. Kalau daring membutuhkan jaringan. Jadi apa sih yang dibutuhkan pada moda daring itu? Yaitu
Pertama, komputer proktor bisa menggunakan laptop memenuhi spesifikasi minimum. Jadi ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh komputer proktornya. Kemudian instalasi software dan hardware-nya itu bisa diinstal di laptop, dan kalau di Chromebook langsung otomatis ada disiapkan. Ya. Jadi kalau saya pikir untuk daring dan semi daring itu tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Moda pelaksanaannya dan teknisnya sama dengan tahun. Nah, boleh cek mau cek ada Google Meet. Ya. Cek Google Meet. Google Meeting dulu. Ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Persiapan tempat pelaksanaan BK semi daring sama juga dengan tahun lalu. Hardware dan peralatannya, programnya juga sama dengan tahun lalu. Nah, dia ngerti dompet. Oke, seperti itu gambaran teknisnya untuk tahun dia ngerti malam 2020 Bapak Ibu sekalian. Besok. Ya. Sudah dulu. Baik, itu mungkin dari Suryanto Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan ANBK dari materi yang disampaikan oleh Pak Suryanto. Saya berikan waktu sebentar. 2 orang saja dulu yang bertanya. Atau kita teruskan dulu ya sekalian, selesai semua materi baru kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, jadi teknis pelaksanaan ANBK tahun 2024 hampir sama dengan 2023. Mungkin aturan-aturannya saya yang berbeda ya. Dari segi teknisnya sama. Kemudian waktu pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anto. Jadi untuk jenjang SMP itu sudah mulai 30 Agustus ya, mulai sinkronisasi. Seterusnya kemudian pelaksanaan NBK-nya pada tanggal 9 sampai 12 September 2024 ya. Kemudian jenjang SD sinkronisasi itu mulai September 20 sampai 22 September ya 2024 kita sudah sinkronisasi. Kemudian pelaksanaan NBK SD tahap 1 itu tanggal 28 sampai 31 Oktober 2024. Kemudian tahap kedua tanggal 4 sampai tanggal 7 November 2024. Jadi ada kesempatan kalau misalnya pada tahap pertama untuk SD ada yang tidak bisa mengikuti terkait karena ada beberapa masalah yang dihadapi oleh sekolah, itu bisa mengikutinya nanti pada tahap kedua. Tapi kita berharap tahap pertama semuanya lancar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman operator yang ikut hari ini, temannya operator kecamatan, nanti kita share dengan teman-teman di semua sekolah agar perencanaan sebelum pelaksanaan NBK betul-betul bisa lebih bagus agar tidak ada lagi kendala pada saat pelaksanaan NBK. Oke, baik kita lanjut dulu ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Jusmar yang akan memberikan materi tentang Sulinjar, ya Bapak Ibu sekalian, survei lingkungan belajar. Jadi waktunya tidak lama. Kemudian saya peringatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, jangan lupa tanda tangan daftar, bukan, masukkan ya namanya daftar hadir. Itu sudah ada link yang dikirim untuk mengisi daftar hadir. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Pak Jusmar. Silakan Pak Jusmar memberikan materinya. Ya. Nanti setelah selesai Pak Jusmar memberikan materi, kita lanjut sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Jusmar.
kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga para operator kecamatan, pasukan satuan pendidikan yang sempat bergabung di kegiatan ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, jadi terima kasih pula untuk para operator kecamatan sekaligus operator satuan pendidikan yang sempat bergabung dalam rapat koordinasi ini. Jadi mungkin langsung saja saya paparkan materi saya, yaitu terkait tentang persiapan pelaksanaan survei lingkungan belajar atau Sulinjar. Pertama, yaitu apa itu survei lingkungan belajar atau Sulinjar. Survei lingkungan belajar biasanya adalah pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, berapa lama waktu proses verifikasi registrasi akun SDM hingga dapat digunakan untuk login ke halaman dashboard Sulinjar. Ya. Untuk verifikasi registrasi akun SDM itu paling lama waktu proses verifikasi registrasinya adalah 1 kali 24 jam setelah melakukan registrasi ke akun SDM. Kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan apabila kita sudah selesai mengisi semua butir instrumen Sulinjar, namun saat mau mengklik tombol selesai jaringan internet bermasalah ataukah putus sehingga tidak bisa diselesaikan? Ya, jawabannya secara otomatis akan tersimpan di perambahan atau browser yang kita gunakan pada perangkat yang digunakan untuk mengisi instrumen Sulinjar tersebut. Namun jawaban tersebut belum terkirim ke server pusat. Ya, itu penjelasannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah jawaban tetap tersimpan atau tidak? Ya. Responden pendidik kepala satuan pendidikan harus memastikan kembali koneksi internet terhubung ke perangkat yang digunakan tadi untuk kemudian diklik tombol selesai pada aplikasi Sulinjar. Selanjutnya akan muncul pilihan tombol konfirmasi ya atau tidak. Ya. Apabila ditekan tombol konfirmasi ya, berarti proses pengisian instrumen Sulinjar sudah dianggap selesai dan jawaban sudah terkirim ke server pusat. Ya, kemudian apabila ditekan tombol tidak, maka akan kembali ke halaman soal Sulinjar untuk mengecek kembali jawaban atau isian yang sudah ada. Kemudian akhiri dengan tahapan klik tombol selesai dan konfirmasi ya. Selanjutnya, bagaimana cara memantau kemajuan progres pengisian instrumen Sulinjar dari setiap peserta di satuan pendidikan? Pemantauan kemajuan progres pengisian instrumen Sulinjar dari setiap peserta di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui dashboard Sulinjar, dashboard@dslb.kemdikbud.go.id. Jadi, di pihak yang dapat melakukan pemantauan tersebut, antara lain operator di satuan pendidikan, operator dinas pendidikan, operator di unit pelaksanaan teknis UPT, atau operator di pusat yang sudah terdaftar pada akun SDM. Kapan kartu login Sulinjar pendidik dan kepala satuan pendidikan dapat dicetak? Ya. Kartu login Sulinjar pendidik dan kepala satuan pendidikan dapat dicetak 1 hari sebelum pelaksanaan Sulinjar, sesuai dengan jadwal pelaksanaan Sulinjar pada masing-masing jenjang pendidikan. Percetakan kartu login Sulinjar dilakukan oleh operator satuan pendidikan. Selanjutnya, operator satuan pendidikan dapat mendistribusikan kartu login Sulinjar kepada pendidik dan kepala satuan pendidikan sesuai daftar pada dashboard Sulinjar. Selanjutnya, bagaimana cara pengisian instrumen Sulinjar bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan yang bertugas lebih dari satu satuan pendidikan? Jadi penjelasannya, pengisian instrumen Sulinjar bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan yang bertugas di lebih dari satuan pendidikan dilakukan berdasarkan tempat penugasan, yaitu satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Apabila tempat penugasannya pada 2 atau lebih jenjang pendidikan dengan satuan NPSN yang sama, seperti SLB atau PKBM,
Ya, kalau kayak seperti PKBMI itu paket A, paket B ya, atau paket C. Maka pengisian instrumen Sulinjar untuk soal yang bersifat generik umum cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan untuk soal yang bersifat spesifik atau terkhusus harus diisi secara tersendiri berdasarkan karakteristik di masing-masing jenjang pendidikan. Ya. Selanjutnya, instrumen Sulinjar untuk responden dalam kondisi ini akan disesuaikan berdasarkan data flagging di pusat data dan informasi pendidikan sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta. Apabila tempat penugasannya pada 2 atau lebih jenjang pendidikan dengan NPSN yang berbeda, maka pendidik dan kepala satuan pendidikan tersebut harus mengisi instrumen Sulinjar sebanyak jumlah satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Ya. Mungkin jelas? Ya. Selanjutnya, ya, bagaimana cara menghilangkan satuan pendidik yang sudah dimutasi atau pensiun, meninggal, namun masih ada di daftar peserta Sulinjar. Ya, ini kemarin banyak juga yang menjadi kendala bagi teman-teman, yang menjadi sebuah pertanyaan. Ya, di sini penjelasannya untuk cara menghilangkan status pendidik, ya, yang sudah dimutasi atau pensiun atau meninggal, namun masih ada di daftar peserta Sulinjar adalah dengan melakukan konfirmasi dan memilih status yang sesuai dengan dashboard Sulinjar melalui tautan dashboard DSLB. Kemudian kita login tersebut di situ ada di situ seperti tanda pensil ya. Di situ nanti ada pilihan ya. Pilih sesuai dengan apa yang terdaftar pada yang dikeluarkan pada Dapodik. Sumpamanya dia pensiun, silakan kita pilih pensiun, ataukah dimutasi silakan kita pilih dimutasikan. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah pendidik dan atau kepala satuan pendidikan dapat berganti perangkat ketika mengisi instrumen Sulinjar? Ya. Untuk pengisian Sulinjar disarankan menggunakan perangkat yang berbeda. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, pendidik atau kepala satuan pendidikan dapat berganti perangkat dalam mengisi Sulinjar dengan terlebih dahulu menyimpan jawaban yang ada dengan memilih tombol kirim. Oke, selanjutnya. Ya, ini tadi sudah. Ya. Mengapa pendidik dan atau kepala satuan pendidikan tidak dapat login ke aplikasi Sulinjar? Ya, di sini penjelasannya bahwa pertama, pendidik atau kepala satuan pendidikan login pada aplikasi Sulinjar di luar jadwal pelaksanaan Sulinjar yang sudah ditentukan sesuai dengan jenjang pendidikan. Pastikan partisipasi pada dashboard Sulinjar, ya, sehingga pendidik dan atau kepala satuan pendidikan dapat mengakses Sulinjar. Kemudian yang kedua, pendidik dan atau kepala satuan pendidikan salah mengisi data NPSN sekolah, token, NIK, tanggal lahir atau bulan lahir, tahun lahir pada saat login pada aplikasi Sulinjar. Ya, pastikan data sudah sesuai dengan yang tertulis pada kartu login. Ya. Di sini poin selanjutnya, dokumen apa saja yang diperlukan untuk registrasi akun SDM bagi operator satuan PAUD. Ya. Untuk registrasi SDM dilakukan dengan melampirkan surat penugasan sebagai operator satuan pendidikan yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan dicap satuan pendidikan. Selanjutnya, mengapa operator satuan pendidikan yang sudah memiliki akun SDM masih belum dapat melakukan login ke laman dashboard Sulinjar padahal sudah memasukkan email dan paspor yang sesuai? Ya. Untuk operator satuan pendidikan yang sudah memiliki akun SDM, ya, tidak dapat melakukan login ke laman dashboard Sulinjar, ya, menggunakan email dan paspor yang sudah terdaftar sebab karena operator satuan pendidikan tersebut belum melakukan verifikasi email dan akun SDM dan belum melakukan update profil. Ya, setelah operator satuan pendidikan melakukan verifikasi email dan update profil di akun SDM, ya, email dan paspor yang terverifikasi dapat digunakan untuk login kembali ke aplikasi Sulinjar. Ya, selanjutnya, pada saat operator satuan pendidikan melakukan registrasi SDM, mereka harus mengisikan kode
referral. Di manakah kode referral tersebut diperoleh? Ya, operator satuan pendidikan dapat memperoleh kode referral melalui admin instansi dinas pendidikan, kabupaten kota, provinsi sesuai dengan kewenangan untuk melakukan registrasi ke halaman SDM. Yang maksudnya di sini adalah kode registrasi. Ya, ketika satuan pendidikan ya memiliki aplikasi Dapodik, ya cukup menggunakan kode registrasi aplikasi Dapodik ya untuk registrasi ke aplikasi SDM, laman SDM. Ya. Kemudian email operator satuan pendidikan lupa email dan password akun SDM dan melakukan registrasi ulang di laman SDM. Namun saat melakukan input data NIK muncul pemberitahuan bahwa NIK telah terdata sebelumnya. Bagaimana solusinya? Ya. Di sini penjelasannya bahwa pembaruan password SDM dapat dilakukan menggunakan fitur lupa password yang disediakan pada aplikasi SDM. Operator satuan pendidikan dapat mengisikan email yang diregistrasikan di SDM ketika mengajukan pembaruan password. Ya, selanjutnya Pusdati akan mengirimkan tautan pada email tersebut sehingga operator satuan pendidikan dapat melakukan pembaruan password. Ya, selanjutnya, satuan PAUD yang akun SDM-nya sudah terhapus karena belum terverifikasi, apakah harus mendaftar ulang? Ya, operator satuan pendidikan atau PAUD yang belum melakukan verifikasi email tidak perlu melakukan registrasi SDM ulang. Operator satuan PAUD dapat melakukan verifikasi email melalui fitur profil yang disediakan pada laman SDM. Selanjutnya, tautan untuk melakukan verifikasi akan dikirim melalui email yang didaftarkan. Setelah operator satuan pendidikan melakukan verifikasi email, akses ke laman dashboard Sulinjar akan secara otomatis diberikan. Selanjutnya, apakah akun SDM hanya untuk Sulinjar saja? Ya, di sini mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa untuk akun SDM di sini ya bisa mengakses melalui aplikasi Verpal, Verpal SP, ya, kemudian Verpal PD dan Verpal PTK. Ya. Selanjutnya, ya, mengapa persentase pengisian instrumen Sulinjar pendidik atau kepala satuan pendidikan pada dashboard Sulinjar tidak dapat 100%? Ya, biasanya ini sering terjadi pada satuan pendidikan ya, bahwa persentase pengisian Sulinjar kepala satuan pendidikan atau pendidik pada dashboard Sulinjar tidak dapat mencapai 100% karena masih terdapat pernyataan yang belum dijawab oleh kepala satuan pendidikan atau pendidik. Kepala satuan pendidikan atau pendidik harus memeriksa jawaban pada seluruh pertanyaan yang disediakan pada instrumen Sulinjar. Selanjutnya, mengisi pertanyaan yang belum terjawab dan mengirimkan ulang hasil pengisian Sulinjar dengan klik tombol selesai dan melakukan konfirmasi pengiriman jawaban dengan klik tombol ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya materi terkait tentang Sulinjar. Ya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Kan materi tentang pelaksanaan survei lingkungan belajar. Baik, selanjutnya mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Kepala Bidang SD. Untuk itu, kepada Bapak dan hormat saya persilakan. Wah, ini foto. Di akun teh. Ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat-sehat saja. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui suasana daring. Hari ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih baik untuk pendidikan ke depannya. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan
kegiatan rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Kenapa kegiatan ini harus kami laksanakan? Karena di dalam persiapan ini kita harus ke depannya kita akan melihat bahwa tujuan yang akan kita capai ini nantinya insya Allah bisa kita penuhi. Artinya apa? Artinya proses sosialisasi ini kami laksanakan untuk mempermantap di dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pelaksanaan ANBK ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Permendikbud ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek nomor 09/HKP 2024 tentang pedoman penyelenggaraan asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kegiatan kali ini, insya Allah mungkin Ibu Aji sama teman-teman narasumber nanti kita akan share ini terkait dengan aturannya, terutama terkait dengan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan asesmen ini. Kenapa ini penting? Karena inilah acuan kita, inilah kitab sucinya. Kita tidak boleh melanggar dari apa yang tertuang dari Permendikbud dan Kemendikbud ini. Sebagai apa yang melatar belakangi sehingga proses pelaksanaan asesmen ini dilaksanakan oleh kementerian, ini adalah salah satu evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Iya, tujuannya pastinya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Jadi ini adalah potret, input, proses, dan output pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi apa yang menjadi hasil dari asesmen ini? Itu adalah potret proses pembelajaran pada satuan pendidikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Asesmen nasional ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dilaksanakan dengan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi ini adalah mengukur literasi membaca dan literasi matematika murid. Artinya, disinilah tercermin terkait dengan kompetensi literasi dan numerasi siswa. Yang kedua adalah, itu tadi yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter yang dilaksanakan di sini adalah untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Jadi intinya dari survei karakter itu, di situ akan tercermin terkait dengan karakter siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar di sini dilaksanakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Mungkin sudah dijelaskan tadi oleh pemateri, karena kebetulan saya agak telat tadi, tapi mungkin sudah dijelaskan, tapi tidak ada salahnya ketika saya mengulang. Ini untuk memperjelas kembali apa yang menjadi instrumen-instrumen penting di dalam proses pelaksanaan ANBK ini. Kami yakin bahwa di dalam proses pelaksanaan ANBK sebelumnya, ada banyak kendala atau ada mungkin beberapa kendala yang kita hadapi, mulai dari sisi pertama sarana prasarananya, kemudian yang kedua dari sisi jaringan mungkin, karena tidak bisa dipungkiri kondisi geografis kita yang tersedia jaringan internet. Jadi itulah tentang kemarin semua berjalan dengan lancar, gitu Pak ya. Dan artinya kendala-kendala itu bukan menjadi sebuah penghalang buat kita untuk mengikuti asesmen nasional ini. Dari sisi sarana prasarananya, kita akan berusaha dari Dinas Pendidikan untuk pelan-pelan melakukan pembenahan terkait dengan sarana itu. Insya Allah kalau tidak salah, tahun ini kita akan kembali melalui proses anggaran DAK, ada sekitar 20-an lebih sekolah yang akan mendapatkan bantuan Chromebook. Insya Allah. Dan mungkin akan terrealisasi beberapa bulan ke depan. Ini adalah salah satu bentuk perhatian kita, pertama dari Kementerian Pendidikan yang mengeluarkan anggaran dari dana alokasi khusus non fisik untuk mengalokasikan Chromebook di sekolah-sekolah. Ini memang terjadi proses pergeseran
di negara kita, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan, di mana hari ini saya melihat cenderungan keputusan-keputusan terkait dengan proses peningkatan mutu pendidikan itu memang lebih kepada bagaimana proses peningkatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kenapa? Karena itu mungkin menjadi sebuah tuntutan hari ini, di mana semua SDM yang ada, mulai dari SDM yang ada di Dinas Pendidikan, di Kementerian, di level Kementerian, di level Dinas Pendidikan, maupun di level tingkat satuan pendidikan itu harus paham dan mengerti terkait dengan teknologi. Jadi memang kita harus dipacu untuk mengerti dan memahami proses pengembangan teknologi hari ini. Hari ini kita melihat salah satu bukti bahwa dengan adanya asesmen nasional ini, itu adalah salah satu bukti bahwa mulai dari sejak dini anak-anak didik kita mulai diperkenalkan terkait dengan bagaimana proses asesmen itu dilaksanakan melalui teknologi informasi secara digital. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kendala-kendala yang kita hadapi pada proses ANBK sebelumnya, saya yakin ketika kita bekerja sama dengan baik, berkolaborasi secara bersama-sama, ataupun renge ida senge jema-jemang, insya Allah semua akan ringan jadinya. Insya Allah semua kendala-kendala itu menjadi sebuah pelajaran buat kita, dan kita akan senantiasa terus berbenah untuk bagaimana memperbaiki ke depannya. Satu hal yang pasti bahwa mari kita bergerak secara bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Bone. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu tadi ada 3 pembawa materi pada hari ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini tahap awal, karena kita nanti khusus untuk bidang SD, kita akan melaksanakan kembali sosialisasi ANBK secara luring. Jadi insya Allah nanti setiap sekolah akan diundang 1 orang peserta. Jadi semua sekolah akan diundang. Ada beberapa kali itu kita akan laksanakan untuk lebih memantapkan pelaksanaan ANBK tahun 2024. Kemudian mungkin nanti kalau pimpinan memberikan izin, kita akan bagi zona, ada beberapa zona yang kita akan datangi. Mungkin ada di kota, yang di kota itu tetap kita laksanakan di Aula Lamelong. Kemudian lainnya yang ada aulanya mungkin kita akan tempatkan di kecamatan yang aulanya representatif untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan ANBK dan survei lingkungan belajar yang telah dipaparkan tadi oleh pemateri kita. Saya berikan waktu, kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. OPK-nya 2 bocil. Ada? Oh ya, ini sudah ada yang masuk. Ada OPK-nya 2 bocil kapangan. OPK-nya 2 bocoy. Atas nama siapa? Dedi. Silakan Pak Dedi. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, diperjelas, silakan. Ini waktunya untuk bertanya. Saya berikan waktu, kesempatan. Silakan. Iya. Silakan, Di. Nanti Bapak Ibu, saya mohon supaya semuanya diaktifkan kameranya karena kita akan foto ya. Nanti lembaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi tolong diaktifkan nanti kameranya
pada saat saya memberikan instruksi, dia pikir kameranya untuk foto bersama. Silakan, Lady. Ya, oke saja Puan yang mau bertanya. Baik. Yang lain? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya terkait persiapan teknis pelaksanaan BK? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Siapa? Bustan, Siapa namanya? Bustan. Silakan, Bustan, Pak Bustan. Ya, Pak Bustan dari mana ini? Silakan diperkenalkan dirinya dulu. Dari mana? Kemudian langsung bertanya ke siapa? Ke narasumber kita. Ada 3 tadi narasumber. Silakan Pak Bustan. Tidak terdengar suaranya. Pak Ridwanto mungkin mau bertanya, Pak. Siapa ya? Ini ada Pak Ridwanto. Ini Pak Ridwanto ya kayaknya mau bertanya. Pak Ridwanto, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Suara tidak kedengaran. Silakan nih Pak Ridwanto. Bagaimana? Pak Ridwanto mau bertanya? Yang lain ada? Tidak ya? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ingatkan supaya semua peserta mengisi daftar hadir. Ya, ada link yang sudah dibagikan tadi oleh panitia narasumber kita. Tolong diisi daftar hadirnya agar yang hadir ini betul-betul ada datanya. Kita lihat di daftar hadir. Apa di sana masih ada yang mau bertanya? Ini belum ada yang bertanya atau mungkin sudah dipahami semuanya. Sudah sangat jelas. Sebenarnya memang ini hanya pengulangan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melaksanakan 2022, 2023, sudah 3 tahun ya. Ini sudah 3 tahun ini kita laksanakan. Alhamdulillah Bone sudah masuk tahun lalu Bone 100% ya. 100% semua sekolah mengikuti ANBK. Dibandingkan kabupaten lain masih banyak sekolahnya yang belum ikut. Kita termasuk berhasil karena dari sekian banyak sekolah lebih 700 lebih SD SMP tambah kejar paket SMA, pokoknya hampir 1000-an itu hanya ikut. Itu artinya kita sudah berhasil melaksanakan program pemerintah asesmen nasional berbasis komputer ya tahun 2023 ya. Sedikit. Ya baik, ada tambahan dari Pak Suryanto. Silakan Pak Suryanto. Ya, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini pertemuan hari ini sifatnya adalah rapat koordinasi. Lebih pada penguatan materi Bapak Ibu sekalian. Jadi hal yang perlu saya garis bawahi di sini yang paling penting yang harus dilakukan secepatnya adalah penyelesaian data peserta didik kita yang masih ada di PPD di menu residu. Iya, itu yang paling penting yang harus kita selesaikan Bapak Ibu sekalian. Karena ketika peserta didik kita di PPD masih terdata di residu NSN dan residu rombel belajar,
kemungkinan peserta didik kita yang masuk di kolom residu itu tidak bisa menjadi sampel pada pelaksanaan ANBK 2024. Demikian halnya dengan tenaga pendidik, dalam hal ini guru dan kepala sekolah yang sudah pensiun, mohon segera dipensiunkan di dapodiknya dan disinkronkan. Segera dipensiunkan di dapodiknya dan disinkronkan. Demikian halnya juga yang mutasi, guru yang mutasi, baik mutasi lintas kabupaten atau lintas provinsi atau ada di wilayah Bone, cuma pindah sekolah, itu segera diselesaikan di dapodiknya dan disinkronkan sebelum sampai tanggal 8 September 2024. Ini penting sekali karena mendekati batas akhir pemutahiran data biasanya susah masuk. Ya. Alhamdulillah kita masih ada 2 atau 3 bulan kesempatan untuk memperbaiki data dan melihat performa data masing-masing. Ya. Itu saja tambahan materi dari saya terkait dengan persiapan pelaksanaan ANBK dan Sinjar yang ditekannya adalah peserta didik kita yang masih ada di residu PPD dan ketika kita yang mengalami mutasi, baik mutasi pindah sekolah ataupun pensiun atau meninggal dunia. Mungkin demikian dari saya kembali ke moderator. Baik Bapak Ibu, jadi saya kembali mengingatkan mengisi daftar hadir, kemudian berharap semua sekolah mempersiapkan semua data-data siswanya sebelum pelaksanaan asesmen untuk SD SMP tahun 2024 pada tanggal 9 sampai 12 September ya. Itu sudah final itu tahap 1 ya. Kemudian SD pelaksanaan asesmennya tahap 1 tanggal 28 sampai 31 Oktober 2024. Jadi sebelum sampai pada tanggal itu semua data-data siswa terkait dengan pelaksanaan asesmen itu sudah harus valid ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, teman-teman operator silakan bertanya melalui grup WA yang sudah dibuat oleh Pak Suryanto. Di situ ada peluang, ada wadah yang kita buat untuk saling bertanya, sharing apa yang perlu kita pertanyakan, masalah-masalah apa yang dihadapi di lapangan sebelum pelaksanaannya, itu silakan ditanyakan. Pak Suryanto dan Pak Jusmar siap berbagi dengan kita semuanya. Jadi saya sampaikan hari ini hanya baru langkah awal. Insya Allah kami akan tetap melaksanakan lagi asesmen untuk secara luring, ya tetap muka dengan kepala sekolah. Jadi nanti kami undang juga kepala sekolah Bapak Ibu sekalian khusus untuk SD. Ya saya kira SMP juga nanti akan dilaksanakan oleh kasih yang menangani ANBK di bidang SMP. Kalau khusus SD, kami sudah punya program untuk itu. Misalnya dalam waktu dekat kita akan melaksanakan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan diaktifkan semua kameranya. Kita mau foto bersama. Tapi teman-teman yang belum aktif kameranya. Ini karena kita mengirim ini ke Makassar ini, ke provinsi ini, ke tingkat nasional nanti akan dikirim laporannya Bapak sekalian. Silakan yang belum aktif. Ya. Kita sudah. Tolong diaktifkan semua kameranya sebelum dipoto Pak Suryanto. Aktifkan semua supaya semuanya kelihatan wajahnya. Ya. Oke, sudah Pak Anto. Cek dulu. Oke, mulai dulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Pernah berikan lagi. Oh, sudah kumpul semua, oke. Sedikit saja. Oke. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada dekat-dekat apa namanya penutupan dari Pak Kabit. Silakan Pak Kabit. Terima kasih banyak Bu Aji. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada teman-teman narasumber materi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat mengikuti kegiatan rapat koordinasi kali ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini nilai ibadah dan apa yang telah disampaikan materi nantinya dapat diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Harapannya adalah bagaimana agar kita mantapkan semua persiapan terkait dengan pelaksanaan ANBK tahun 2024. Apa yang disampaikan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan ketika ada kendala dalam pelaksanaannya, agar inilah salah satu menjadi tujuan dari rapat koordinasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami wajib menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan Asesmen Nasional berbasis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu, materinya juga ada di linknya ada materi yang sudah dikirim oleh Supriyanto. Nanti terus semuanya ya sudah. Oke, ya baik. Oke teman-teman sekalian, Bapak Ibu pengawas yang bergabung sekolah, kemudian untuk 3S, teman-teman operator, terima kasih atas atensinya hari ini telah bergabung bersama dengan kami melalui Zoom. Insya Allah nanti ke depan kami juga akan melaksanakan pelaksanaan kegiatan AMBK melalui sosialisasi kepada sekolah. Sekolah juga paham, bukan hanya operator yang paham tentang ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun hijau jangan dipanasin. Yang mengandung klorofil. Betul tidak? Diri. Kepala telinga. Baru neng kasih dipanggil Kang.